Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali. Pada kesempatan ini, saya akan membawakan materi tentang Sistem Kesehatan Nasional Indonesia. Nama saya Herkutanto. Saya berasal dari Departemen Ilmu Kedokteran Komunitas FKUI, dan di sini ada nomor telepon dan ada email yang mungkin bisa digunakan untuk teman-teman berkontak dengan saya. Yang akan saya bicarakan ada 3, yaitu pengertian sistem dan sistem kesehatan, fungsi dan tujuan sistem kesehatan, serta sistem kesehatan nasional di Indonesia. Kalau kita bicara soal sistem kesehatan nasional, berarti kata kunci pertamanya adalah sistem. Nah, sistem adalah suatu keterkaitan antara elemen-elemen pembentuk dalam sebuah pola untuk mencapai tujuan tertentu. Jadi, system is an interconnected parts of elements in certain patterns of work. Di sini ada 2 elemen kunci, yaitu elemen, komponen atau bagian pembentuk sistem, dan adanya interkoneksi, yaitu saling keterkaitan antar komponen dengan pola tertentu. Saya bisa berikan contoh bahwa sebuah handphone adalah sebuah sistem, terdiri atas komponen-komponen. Ada layar, ada tombol, kemudian ada speaker, dan ada virtual keyboard. Nah, semua komponen atau elemen tersebut saling bekerja sama dan mempunyai tujuan tertentu yang menjadi common goals atau tujuan bersama, yaitu agar handphone tersebut dapat bekerja. Bila salah satu elemen itu rusak, maka interkoneksi ini juga akan terganggu, sehingga mungkin handphone kita tersebut tidak dapat digunakan sebagaimana mestinya. Inilah pengertian sebuah sistem. Kata kunci yang kedua adalah sehat. Sehat kita sama-sama tahu, definisinya adalah kondisi sejahtera baik secara fisik, mental, dan sosial, dan bukan sekadar ketiadaan sakit, diseases, ataupun kelemahan. Ini adalah definisi WHO yang sudah berlangsung sejak lama, yaitu sejak tahun 1948. Sedangkan kesehatan itu di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia itu memiliki dasar ya, bahwa setiap orang berhak untuk hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Jadi artinya kesehatan ini adalah hak dasar dari semua warga negara yang berada di Indonesia. Dan siapa yang bertanggung jawab, di sini dikatakan juga bahwa pemerintah bertanggung jawab untuk merencanakan, mengatur, menyelenggarakan, membina, dan mengawasi seluruh penyelenggaraan upaya kesehatan yang merata dan terjangkau. Jadi, kalau kita bisa bilang, sebuah sistem kesehatan adalah semua aktivitas yang tujuan utamanya mempromosikan, memperbaiki, serta menjaga kesehatan dari warga masyarakat. Dan ini bisa juga merupakan kumpulan orang, ya, institusi, ataupun sumber daya yang menyusun kebijakan untuk memperbaiki status kesehatan masyarakat yang dilayani. Jadi dengan definisi ini jelas sekali bahwa sebuah sistem kesehatan itu saling berkoneksi dan kemudian ada hubungannya, yaitu memperbaiki dan meningkatkan derajat kesehatan seluruh masyarakat. Di dalam salah satu kepustakaan disebutkan bahwa beberapa komponen atau elemen dari sistem kesehatan adalah ini. Jadi kita melihat di sini ada resources ya, sumber daya yang kemudian akan dikelola, di-manage, dan membutuhkan dukungan ekonomi atau finansial, dan kemudian ini akan menghasilkan upaya atau layanan kesehatan. Dan ini tentu saja harus terorganisir dalam sebuah program. Ini adalah komponen-komponen dari sistem kesehatan. Oke, jadi kalau kita lihat di sini, resources production misalnya adalah staff yang terlatih di SDM, komoditas seperti obat-obatan, sarana pengetahuan, kemudian pengorganisasian itu adalah pemerintah, penyelenggara, pelayanan kesehatan, organisasi, dan yang bersifat sukarela. Kemudian mekanisme pendukung ekonomi berupa sumber dana, seperti pajak, asuransi, dan di masa lalu kita mengenal istilah youth service, yang sekarang sudah mungkin jarang ya kita dengar. Kemudian metode manajemen adalah bagaimana kita bisa merencanakan dan kemudian meregulasi serta mendukung ya legislasi hal tersebut.
serta pemberian pelayanan atau delivery of services adalah segala bentuk pelayanan kesehatan, baik bersifat preventif maupun kuratif pada level primer, sekunder, dan tersier, dan ini merupakan uh, upaya atau pengejawantahan dari pelayanan kesehatan bagi masyarakat dan juga bagi individu, serta bagi kelompok khusus. Di dalam World Health Report tahun 2000 itu jelas sekali disebutkan fungsi dan tujuan dari sistem kesehatan, ya, bahwa dari yang tadi kita sebutkan sebagai resource creation, jadi ada SDM, ya gitu. Kemudian ada finance, ya. Ini semua harus diawasi atau di stewardship. Kemudian ini akan menjadi sebuah pelayanan kesehatan, ya, yang nantinya akan menciptakan kesehatan. Namun di sini ada dua komponen yang juga penting, yaitu bagaimana sistem kesehatan itu berespon terhadap kebutuhan non medis dari penduduk, ya, responsiveness, serta juga karena ini ada aspek biaya, bagaimana supaya sistem kesehatan itu bisa berkeadilan atau fairness dalam hal kontribusi finansial. Jadi artinya seluruh masyarakat bisa tercakup dalam sistem kesehatan tersebut. Nah, ini sudah disebutkan bahwa ini ada pengarahan atau kebijakan berupa peran pengawasan penentuan visi serta arah kebijakan kesehatan. Kemudian ada penciptaan sumber daya atau resource creation. Ini misalnya adalah sumber daya manusia, infrastruktur, ya, fisik, bangunan, peralatan, obat-obatan, serta berbagai kesehatan yang lain. Kemudian bagi pembiayaan ini yang penting adalah jumlahnya yang tersedia itu berapa, kemudian mekanisme pengumpulan data bagaimana, serta bagaimana kemudian penyalurannya bagi penyedia layanan kesehatan. Jadi kita mengumpulkan dana, mengalokasikan, dan kemudian mendistribusikan pada pelayanan kesehatan. Nah, ini semuanya nanti akan menjadi cerita yang panjang, ya gitu, pada waktu kita bicara mengenai bagaimana sistem kesehatan ini kemudian bekerja di masyarakat. Selanjutnya adalah penyediaan pelayanan atau delivery of services yang bisa bersifat formal atau informal, baik publik dan swasta, dan juga berdasarkan level pelayanan tadi, ya, primer, sekunder, dan tersier. Organization for the Economic Cooperation Development membagi sistem kesehatan tersebut berdasarkan beberapa kriteria. Yang pertama, apakah sumber pembiayaan kesehatannya itu didominasi, ya, didominasi atau berasal dari sumber-sumber sukarela seperti asuransi swasta atau komersial, ya, juga ataupun fee for service yang artinya setiap orang membayar untuk setiap pelayanan yang didapatkannya, atau dari sumber-sumber yang bersifat wajib seperti pajak dan asuransi sosial. Kemudian yang kedua, apakah pelayanan kesehatan terutama disediakan oleh penyelenggara pelayanan kesehatan PPK yang dimiliki oleh pemerintah atau badan asuransi sosial, atau kebanyakan atau didominasi oleh PPK swasta dengan cara pembayaran out of pocket. Kemudian kriteria ketiga adalah bagaimana cara pembayaran kepada penyelenggara pelayanan kesehatan. Apakah itu secara prospektif, ya, risiko finansialnya itu dialihkan kepada provider, atau secara retrospektif biaya pelayanan diganti oleh perusahaan. Nah, jadi yang pertama adalah dengan cara prepayment, yang kedua adalah dengan reimbursement. Bagaimana dengan di Indonesia sendiri? Di Indonesia kita mengenal bahwa landasan hukum dari sistem kesehatan nasional Indonesia itu didasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012. Kita pernah mengenal beberapa edisi dari sistem kesehatan nasional. Yang pertama sudah lama sekali, barangkali Anda juga belum lahir, ya. Saya juga pada waktu itu masih kecil, ya, di tahun 82, ya. Jadi sistem kesehatan nasional tahun 1982. Ini disusun antara tahun 1980 sampai 1982, ada Kepmenkesnya nomornya ini. Sayangnya memang kalau kita googling, ya, mencari dokumennya itu sulit, ya, mungkin karena pada waktu itu belum menjadi sebuah kebiasaan untuk mengupload dokumen secara tertulis. Jadi saya pribadi tidak mengerti seperti apa bunyi dari sistem kesehatan nasional tahun 1980 tersebut. Nah, yang saya mulai mengikuti adalah SKN di tahun 2024.
ya 2004 maksud saya. Ini disusun tahun 2002 sampai dengan 2003 dan kemudian disahkan berdasarkan Kemenkes nomor 131 tahun 2004 gitu. Nanti ada rinciannya. Kemudian 5 tahun kemudian ya pada tahun 2009 itu ada Sistem Kesehatan Nasional tahun 2009 yang disusun pada tahun 2008 sampai 2019. Ini beredar dokumen tertulisnya. Namun sayangnya Kemenkesnya itu tidak bernomor. Sehingga kemudian ini menjadi sebuah dokumen yang mungkin kita semua tidak bisa jadikan sebagai acuan ya gitu ya karena bukan merupakan dokumen resminya. Dan yang terakhir adalah ini Perpres tahun 72 tahun 2012 yang disusun pada tahun 2010 sampai dengan 2012 ya gitu. Dan ini disahkan kembali dikuatkan juga dengan apa namanya Undang-Undang Kesehatan tahun 2009. Nah, kalau di dalam Undang-Undang Kesehatan yang baru yang di tahun 2023 kemarin saya sudah membaca sebagian namun tidak secara rinci dijelaskan mengenai apa itu sistem kesehatan nasional. Jadi barangkali kita bisa berpegangnya sementara pada Perpres 72 tahun 2012 ini. Ini kita melihat ya, dari dokumen-dokumen yang ada, tadi saya sampaikan bahwa SKN 1982 itu nggak bisa diakses. Jadi yang bisa diakses adalah yang 2004, 2009, dan 2012. Ada beberapa transformasi ya, dari SKN 2004, kita lihat di sini ada 6 subsistem ya, subsistem, oke, yang terdapat dalam SKN 2004. Kemudian pada SKN 2009 tadi yang saya sampaikan Permenkesnya itu sayangnya nggak ada nomornya gitu ya. Ini tetap 6 jumlahnya, namun ada perbedaan dari sisi apa namanya pendefinisian, yaitu pada subsistem keempat yang tadinya berbunyi obat dan perbekalan kesehatan, itu sekarang berbunyinya sediaan farmasi, alkes, dan makanan. Selain itu, untuk subsistem keenam yaitu manajemen kesehatan ditambahkan kata informasi kesehatan. Nah, yang berubah cukup banyak adalah SKN 2012 di mana dari tadinya itu hanya apa namanya 6 subsistem sekarang menjadi 7 subsistem. Oke, apa yang baru? Nah, yang baru adalah tambahan yaitu penelitian dan pengembangan kesehatan, research and development. Ya, oke. Ya, ini adalah apa namanya definisi dari sistem kesehatan nasional, yaitu sebuah pengelolaan kesehatan yang diselenggarakan oleh semua komponen bangsa Indonesia secara terpadu dan saling mendukung guna menjamin tercapainya derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya dengan tadi 7 subsistem SKN. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama adalah subsistem upaya kesehatan. Subsistem ini adalah yang paling mendasar dari sebuah sistem kesehatan. Karena dalam subsistem ini dijelaskan mengenai peran pemerintah, ya, baik Pemda, tingkat 1, tingkat 2, pemerintah pusat, termasuk juga TNI dan Polri, dan juga kemudian bagaimana peran masyarakat atau swasta. Di sini dijelaskan mengenai apa peran dari pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten kota, serta kemudian dibagi menjadi 3 level atau 3 tingkat, yaitu layanan primer, sekunder, dan tersier. Nah, ini adalah jenis-jenis dari upaya kesehatan yang tercatup dalam undang-undang dalam peraturan presiden tersebut ya, mulai dari peningkatan kesehatan, pencegahan penyakit, pengobatan sampai dengan pemulihan mau sampai juga kemudian kepada pengobatan tradisional, alternatif dan komplementer. Oke. Yang penting adalah bahwa terdapat satu semangat dan dorongan yang kuat pada pemerintah bahwa pelayanan kesehatan di level primer itu perlu ditingkatkan ya karena kita tahu bahwa sebagian besar pengeluaran kesehatan itu sebetulnya harusnya jatuhnya di
layanan primer yang bersifat pencegahan, ya gitu. Nah, karena itulah di sini kita melihat bahwa penekanannya pada eh, pengobatan pemulihan tanpa mengabaikan upaya peningkatan dan pencegahan. Nah, kita membagi di sini beberapa jenis ya atau beberapa institusi yang menjalankan yaitu puskesmas, poskesdes dan sebagainya. Kemudian ada yang berupa pelayanan kesehatan masyarakat. Kalau yang di atas ini kesehatan perorangan PKPP, yang di bawah ini kesehatan masyarakat atau kesehatan masyarakat primer PKMP. Nah, ini merupakan tanggung jawab dari puskesmas ya yang didelegasikan dari dinas kesehatan. Nah, jadi kita melihat bahwa terdapat perbedaan fokus yaitu pelayanan kesehatan perorangan serta pelayanan kesehatan masyarakat. Di tingkat sekunder juga begitu, ada pembagian pelayanan kesehatan perorangan sekunder dan pelayanan kesehatan masyarakat sekunder. Nah, jadi artinya bahwa untuk yang individu itu dilaksanakan di rumah sakit dan kemudian bisa berupa pengobatan tradisional, alternatif atau komplementer yang harus berafiliasi dengan rumah sakit. Sedangkan untuk pelayanan kesehatan masyarakat itu rujukannya dari tadi pelayanan kesehatan masyarakat primer ya dari puskesmas yang kemudian merupakan tanggung jawab dari Dinkes Kabupaten Kota atau Provinsi. Oke. Kemudian yang lebih tinggi lagi ya, rujukan yang lebih tinggi lagi adalah pelayanan atau upaya kesehatan tersier. Di sini kalau dalam bentuk upaya kesehatan perorangan itu berupa rujukan subspesialistik. Umumnya pada rumah sakit tipe A dan B di tingkat provinsi maupun tingkat nasional, gitu ya. Bisa juga berupa klinik khusus seperti misalnya pusat radioterapi. Sedangkan untuk pelayanan kesehatan masyarakat yang tersier ini itu Dinkes provinsi dan kemudian berkoordinasi dengan pemerintah pusat, Kemenkes dalam hal ini. Nah, kita melihat bahwa dengan adanya pembagian tersebut, nanti ini juga akan terkait dengan SDM kesehatan. Ya, kita harus melihat bahwa skema atau pola pelayanan penyakit itu di seluruh dunia itu sebetulnya menyerupai sebuah piramid ya. Ini adalah dua dimensi, harusnya kalau tiga dimensi sebuah piramid. Di mana yang terbanyak kasus-kasus itu akan ditemui pada tingkat primer. Nah, gitu. Maka sebetulnya dibutuhkan proporsi tenaga kerja yang lebih banyak di tingkat primer dengan kemampuan yang baik, gitu ya. Karena apa? 80 sampai 90% kasus seharusnya dapat ditangani di layanan primer. Nah, sisanya jadi antara 10 sampai 20% kemudian akan dirujuk ke layanan sekunder di mana di sini ada dokter spesialis yang bekerja di rumah sakit maupun juga dinas kesehatan ya gitu ya untuk memenuhi tadi dan kemudian dari sini subspesialis itu berkisar antara 30-40% dari yang 10 sampai 20% tersebut ya. Jadi kita melihatnya begitu. Nah, kalau ini berjalan dengan baik, maka sebuah sistem kesehatan diyakini akan berjalan dengan efektif dan efisien ya, baik bagi negara, baik bagi eh, apa namanya masyarakat dan juga bagi para pemilik modal gitu. Oke, kita juga mengenal istilah desentralisasi dalam upaya pelayanan kesehatan. Eh, pada tahun 2004 itu kita kalau balik lagi flashback ya, melihat bahwa Indonesia memasuki era desentralisasi setelah sebelumnya cukup lama kita berada pada era sentralisasi, di mana seluruh kekuatan, baik itu politik maupun keuangan, itu berada di level pusat. Nah, dengan desentralisasi ini, maka ada beberapa yang kemudian didelegasikan pada tingkat provinsi dan kabupaten. Misalnya adalah pada aspek fiskal, keuangan gitu ya, aspek administratif, atau juga pada otoritas untuk merencanakan, mengelola, kemudian memberikan pelayanan gitu. Oke. Apa saja yang didesentralisasi? Ini misalnya adalah tanggung jawab untuk pelayanan kesehatan, pengelolaan untuk rekrutmen dari SDM gitu ya, SDM, kemudian pengadaan alat-alat serta investasi alat-alat itu bisa diselenggarakan oleh daerah. Dan kemudian
ini juga menjadi transfer dari budget ya, oke, untuk pemberantasan atau pengentasan kemiskinan dan kemudian juga untuk pengelolaan revenue pemasukan ya bagi tadi pelaksanaan pelayanan kesehatan. Nah, ini yang apa namanya dimulai sejak tahun 2004 dan sampai sekarang kita masih terus berkembang dalam hal ini. Oke, jadi dengan adanya desentralisasi itu, kita mengenal ada layanan kesehatan di bawah Kemenkes langsung, dan ada juga kita sebut sebagai program kesehatan vertikal ya, misalnya adalah TB, HIV/AIDS, gizi dan lain-lain, dan juga ada yang berada di bawah pemerintah provinsi, kabupaten, kota, dan ada yang sifatnya intersektoral. Baik, sekarang kita masuk yang kedua, penelitian dan pengembangan kesehatan, research and development. Di sini prinsipnya adalah bahwa pemerintah menginginkan adanya kemandirian, ya kemandirian dalam hal apa? Dalam segala hal kesehatan. Nah, karena itulah eh, ada beberapa fokus penelitian pengembangan yang direncanakan oleh pemerintah. Misalnya adalah biomedis, ada teknologi dasar kesehatan, teknologi terapan kesehatan epidemiologi klinik, intervensi kesehatan masyarakat, dan humaniora. Yang kesemuanya dikoordinasikan penyelenggaraannya oleh pemerintah. Nah, dengan adanya subsistem ini menjadi jelas ya bahwa sekarang penelitian misalnya untuk pengembangan vaksin itu pemerintah berperan cukup besar dalam hal ini. Selanjutnya adalah eh, pembiayaan kesehatan. Pembiayaan kesehatan ini mengenai sumber dana, tadi sudah saya sebutkan ya, sumber dana dari mana, pengalokasian, dan pendistribusian. Oke. Nah, di dalam sistem kesehatan nasional dijelaskan bahwa sumber dana dapat berasal dari pemerintah, pusat, Pemda, dari swasta maupun organisasi masyarakat, serta masyarakat itu sendiri. Dan ini menjadi tanggung jawab ya pemerintah gitu ya, terutama untuk yang public goods, bukan yang individual goods. Kemudian kita juga mengenal bahwa sejak tahun 2014 sudah ada BPJS ya, yang merupakan pengejawantahan dari SJSN, Sistem Jaminan Sosial Nasional, yang saat ini tahun 2023, alhamdulillah sudah berjalan cukup baik ya, begitu untuk pengelolaannya. Oke, selanjutnya adalah SDM Kesehatan. Nah, SDM Kesehatan ini menjadi unik karena negara kita adalah negara kepulauan ya, yang terdiri atas lebih dari 13.000 pulau di seluruh Indonesia, terpisah-pisah atau kalau bahasanya adalah dihubungkan oleh lautan begitu ya. Dan tidak semua pulau ya atau daerah tersebut memiliki fasilitas yang memadai. Karena itu tantangan dari SDM kesehatan ini adalah bagaimana untuk bisa merekrut, memanfaatkan, dan mendistribusikan secara adil dan merata ke seluruh daerah di Indonesia. Nah, ini sangat menantang karena sebagai individu ya, tentu saja ada kebutuhan-kebutuhan pribadi dari tenaga kesehatan yang perlu dipenuhi agar bisa bekerja dengan baik ya, walaupun mungkin tempatnya jauh dari kota gitu. Oke, jadi untuk subsistem kesehatan SDM kesehatan ini yang perlu dilihat adalah perencanaan kebutuhan, pengadaannya bagaimana, pendayagunaan ya termasuk peningkatan kesejahteraan, serta pembinaan serta pengawasan mutu sumber daya kesehatan. Lanjut kita pada subsistem farmasi, alat kesehatan dan makanan. Pada waktu membicarakan subsistem penelitian dan research and development, saya sudah bicara soal misalnya riset tentang vaksin. Vaksin adalah salah satu eh, apa namanya farmasi dan alkes yang sangat penting selain obat-obatan. Nah, di sini yang penting adalah kemandirian ya. Jadi bagaimana kita mencoba agar semaksimal mungkin ya kebutuhan obat-obatan, pelayanan kesehatan, sarana pelayanan kesehatan serta obat-obatan itu bisa diproduksi di negara kita sendiri, mengurangi ketergantungan atas impor ya gitu. Nah, ini yang menjadi sebuah tantangan ya untuk farmasi, alat kesehatan dan makanan.
Namun kita melihat bahwa dengan BPOM kita yang sudah cukup kuat ya begitu dan memiliki kewenangan yang cukup luas, maka apa namanya eh, cukup banyak ya hasil-hasil yang sudah dicapai dari eh, subsistem ini. Oke, ya. Kemudian adalah subsistem manajemen informasi dan regulasi kesehatan. Baik, di sini misalnya meliputi kebijakan kesehatan, administrasi kesehatan, hukum kesehatan, dan informasi kesehatan. Nah, kita melihat bahwa saat ini sudah ada satu aplikasi yang cukup komprehensif untuk bisa menilai apa namanya sistem kesehatan kita ya begitu. Dan tentu saja ini menjadi sebuah kebanggaan bagi kita karena sekarang data-data itu sudah lebih tertata dan kita bisa banyak menggunakannya untuk berbagai macam kebutuhan. Terakhir adalah subsistem pemberdayaan masyarakat. Nah, ini juga menarik karena eh, dengan kondisi budaya sosial dan budaya masyarakat Indonesia yang gotong royong begitu ya, saling membantu. Nah, itu maka pemberdayaan masyarakat ini bisa berjalan dengan baik. Mungkin berbeda dengan di negara-negara barat di mana mungkin apa namanya egoismenya juga lebih tinggi ya begitu. Sehingga negara kita dikenal sebagai negara yang untuk pemberdayaan masyarakat ini berjalan cukup baik. Misalnya saja adalah Posyandu. Ya, Posyandu ini adalah sebuah contoh program yang di masa lalu sampai sekarang itu masih menjadi sorotan dari seluruh dunia karena mereka ingin belajar dari Indonesia bagaimana bisa memberdayakan masyarakat untuk menjaga ya kesehatan dari warganya sendiri. Oke. Saya rasa itu bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.